Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Wildan Firdaus dari kelas 4B. Kali ini saya akan membuat sebuah program web, yaitu program layanan parkir member. Langsung saja kita buat codingnya di Sublime. Ke Sublime Text. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah folder, yaitu folder 4B ac.id untuk hosting offline-nya. Pertama-tama kita buat file PHP-nya. Pilih tipe PHP di sini, kemudian save. Tentukan foldernya di 4B tadi. Namakan index. Tipenya PHP. Ya, save. Pertama-tama kita buat struktur HTML-nya dulu. Sini saya pakai emet, jadi langsung saja keluar strukturnya. Nah, ini title. Title ini untuk judul yang ada di tab browser. Ini misalnya di sini ada Google. Berarti di sini saya akan menuliskan program parkir. Itu di web tentu saja kita akan menggunakan CSS. Nah, maka dari itu kita akan menghubungkannya dengan link. Nah, kita buat dulu filenya di sini, yaitu CSS. Sudah, save. Tempatkan sama dengan indeks di 4B ac.id ya. Namakan style CSS. Save. Karena namanya style, berarti di sini kita tuliskan style.css. Maka sudah connect ini antara dua file ini ya. Kemudian kita akan mengatur webnya bagaimana. Saya membuat header di sini, header. Kemudian ada judul di header. Itu menggunakan H1. Saya tuliskan di sini program layanan parkir. Sudah. Di bawah header tentu saja kita akan membuat sebuah form. Ketik tag form di sini, action. Kita biarkan kosong saja dulu. Di dalam form tentunya ada tabel. Di dalam tabel ada yang namanya baris. Di web dideklarasikan menggunakan tag tr, itu tabel row. Di dalam row ada data, kita tuliskan tabel data atau td di sini. Masukkan data yang pertama, ada ID member. Kemudian kolom kedua langsung saja kita akan membuat kotak inputnya, yaitu dengan tag input. Ini tipenya teks karena kita akan menginput teks. Sudah. Baris berikutnya tr lagi, kemudian td, datanya itu nama member sama input juga karena ingin menginputkan nama. Baris berikutnya ada yang namanya jenis member. Jenis member di sini saya akan membuat 3 pilihan, yaitu biasa, silver, dan gold. Berarti kita menggunakan tag, yaitu select. Select namanya jenis member. Kita beri nama seperti itu. Kemudian di dalamnya tentu ada yang namanya option pilihan-pilihan tersebut. Nah, yang pertama ada member yang namanya biasa. Value nya kita isi biasa, begitu juga
Option kedua ada silver. Option ketiga ada gold. Seperti itu. Sudah jenis member ini. Kemudian di bawahnya ada lagi, yaitu jenis kendaraannya. Kendaraan, ada lagi. Kemudian select, sama seperti di atas, namanya jenis kendaraan. Huruf kecil aja biar mudah. Di dalamnya ada option. Yang pertama roda 2. Dan roda 4. Sudah jenis kendaraan. Di bawahnya lagi ada yang namanya waktunya. Lama parkir. Lama parkirnya berapa jam, seperti itu. Karena menginputkan berarti kita input tipe teks, itu buat teks seperti kotak teks seperti di atas. Kemudian tambahkan lagi tulisan jam. Jadi setelah tulisan nama parkir ada kotak teks, kemudian ada jam, seperti itu. Sudah. Kemudian kita akan membuat tombol kirimnya. Itu di bawah sini kita tambahkan lagi TR saja, TD. Karena di sini ada 3, di sini ada 2. Berarti kita buat 2 seperti ini untuk sejajar dengan pilihan-pilihan kotak ini. Di sini ada 2. Berarti di sini ada 2 juga. Langsung input. Nah, karena kirim berarti tipenya adalah submit. Ya. Simpan dulu. Kita beri name supaya mudah ya. Nanti di proses PHP-nya namanya submit juga. Nah, seperti ini. Sudah. Kemudian kita akan membuat satu lagi yang namanya harganya. Di bawah sini saja saya menggunakan div. Ini untuk membungkus suatu divisi atau bagian tertentu lagi. Kita buat div, kemudian ada H2. Untuk teksnya yaitu saya tuliskan total bayar. Kemudian di bawahnya lagi input. Jadi hasilnya di dalam input kotak seperti itu ya. Dan teks seperti ini. Oke. Coba kita lihat dulu di browsernya. Tuliskan nama foldernya 4bac.id. Nah, seperti ini tanpa CSS ya. Jadi programnya seperti ini, ada total bayarnya di bawah dengan inputnya, nanti keluar di sini berapa. Kita tulis dulu PHP-nya di sini. Kita buat PHP. Tuliskan tagnya yaitu PHP. Fungsinya seperti ini. Kemudian isi di dalamnya. Ketik di sini if set. Set ini artinya jika sudah di set apa yang di set yaitu getnya. Saya menggunakan get ya di sini, get seperti itu. Di get itu submitnya, jika sudah ditekan submitnya maka akan tampil di sini. Codingnya di sini, tulis dulu submit. Kita beri metode dulu di home nya,
berikan metode yaitu yang namanya get. Nah, seperti itu. Dikosongkan saja actionnya karena saya akan memprosesnya langsung di indeks di sini. Kemudian kita panggil lagi ID-nya ini, nama, jenis, semuanya, sehingga mudah untuk diproses, itu dengan menciptakan variabel dengan tanda dolar seperti ini. Kemudian nama variabelnya, di atas ada yang namanya ID. Buat ID saja. Kemudian sama dengan get. Kemudian apa name-nya di atas, name dari form. Sini belum ada name-nya, berarti kita buat name-nya yaitu di sini ID. Kemudian di sini nama. Sini ada name, sudah ada name. Kemudian di sini beri name lagi, yaitu saya namakan nama. Sudah seperti ini, berarti ID di sini isinya adalah ID. Buat lagi satu nama sama dengan $get dalam kurung mengambil nama. Jangan lupa di sini ya harus ada titik koma setelah membuat variabel. Kemudian setelah nama ada jenis member. Kemudian ada $get jenis member seperti di atas. Jenis kendaraan $get jenis kendaraan. Buat lagi di bawah kendaraan ada namanya. Namanya di sini ada nama. Sudah semuanya masuk inputannya. Kemudian kita di bawahnya akan menambahkan yaitu satu variabel atau beberapa variabel lagi untuk memproses. Misalnya jenis member ini kan ada banyak, maka ditentukan tarif membernya berapa persen dapat. Nah, jenis kendaraan juga, jika jenis kendaraannya roda 2 berapa, roda 4 berapa, betul. Buat saja di sini saya menuliskan tarif seperti itu, tarif member yang pertama. Member di sini nilai awalnya kita nolkan saja. Nanti logikanya kita tulis di bawah, tarif kendaraan. Setelah 2 itu, kemudian kita akan menghitung diskonnya. Maka buat variabel diskon, mau dulu nilai karena nilai awal. Kemudian diskon ada total bayar, tulis total saja di sini. Nah, kemudian kita akan membuat logikanya. Nah, di sini ketikkan if, saya akan melogikakan kendaraan dulu. Kendaraan kan ada dua, ada roda 2 dan roda 4. Nah, jika roda 2 1 jam pertamanya itu ada 10.000, kemudian 2 jam berikutnya seperti itu 15.000, kemudian 3 jam dan seterusnya mau berapa aja itu 20.000 ya. Nah, kalau yang roda 4 ini 1 jamnya 15, 2 jamnya 20, kemudian yang selanjutnya 3 jam atau seterusnya itu ada
25. Kita buat dulu di sini jika kendaraannya jenis kendaraan, kita panggil yang ini jenis kendaraannya sama dengan, artinya persis tulisannya seperti ini. Apa tulisannya yang di atas? Ini value nya yaitu roda 2. Apa yang terjadi? Terus dulu. Nah, kan roda 2 pada jam pertama, jam kedua, dan jam ketiga itu ada harga naik-naik terus seperti itu, 10.000, 15, dan 20. Nah, jam selanjutnya itu kan maksimalnya 20.000. Maka di sini kita akan buat logika lagi, jika lamanya lebih dari 1 jam, berarti kan 10.000 kali 15.000 ada tambahan sebesar 5.000, dan lama kurang dari 4, maksudnya yang bertambah itu 1 sampai 3 kan, ya 1 sampai 3 tidak termasuk 4, berarti kurang dari 4, yaitu 3. Maka di sini tarifnya berapa? Tarif kendaraannya sama dengan, berarti harga awal dulu 10.000 sama dengan, salah, ini tambah di 5.000 dikali lama dikurang 1. Nah, seperti itu. Coba kita pahami dulu. Jika dia menuliskan angka 2, lamanya 2 jam, 2 jam dikurang 1, maka 1. 5.000 dikali 1, 5.000 ditambah 10.000, berarti 15.000 untuk 2 jam, maka berhasil sesuai. Berarti kemudian di sini kita tulis lagi else if. Ini maksudnya else if, jika misalnya jika tidak ini maka akan ini, itu jika if lamanya lebih dari 3 jam, kan 3 jam itu maksimal, seterusnya itu, maka tarifnya 20.000. tarif kendaraannya sama dengan 20.000 itu ya. Ini ketinggalan titik komanya di sini, hati-hati untuk mengkodingnya. Satu lagi yang terakhir itu else ini untuk yang pernyataan terakhir. Jika tidak ini maka apa yang akan terjadi? Itu saja, tarif kendaraan langsung. Jadi yang tidak dimuat di sini dan di sini adalah 1, karena lebih besar dari 1, ini lebih besar dari 3, satunya nggak dibuatkan. Seperti tulis sama dengan ini di sini 1, berarti harga pertamanya yaitu 10.000 harga awal. Sudah. Untuk roda 2, kemudian kita akan melogikan roda 4-nya lagi. Sini berarti ada else saja, karena ini yang terakhir. Sini roda 2, maka otomatis dia akan memakai roda 4, artinya logikanya roda 4. Langsung saja tarif kendaraan 15.000. Oh tidak, kan berarti roda 4 ini sama seperti ini ya, karena yang jam pertama itu 15, jam kedua 20.000,
dan jam 3 dan seterusnya seperti roda 2 kan ada maksimal yaitu 25.000. Berarti kita membuat logika lagi. Jika lamanya seperti atas, lama lebih dari 1 dan lama kurang dari 4, maka tarif kendaraannya berapa? Tarif kendaraan yang pertama, tarif awal 1 jam berarti 15.000. 15.000 pertambahannya 5.000 kan, 5.000 tiap jam. Jadi itu kali lama juga dikurang 1. Nah, terus lagi else if, berarti lama lebih dari 3 jam, maksimalnya berapa? Nah, tarif kendaraan sama dengan 25.000. Nah, terus lagi untuk 1 jamnya ini langsung saja tarif kendaraan sama dengan 15.000. Nah, sudah untuk jenis kendaraan, kemudian kita akan logikakan lagi untuk jenis membernya. Member kan punya persenan seperti itu ya, ada member biasa, silver, gold, teman di sini. Jika membernya jenis member sama dengan biasa, maka di sini ini saja tarif membernya sama dengan 1% itu per 100 gitu. Nah, itu ya. Else if lagi, jika jenis membernya sama dengan silver, maka tarif member sama dengan 2,5% gitu. Selain yang berdua ini tentu saja yaitu gold, jadi tidak usah lagi kita pakai langsung L saja, tentukan tarifnya. Tarif member sama dengan 5% ya. Sudah kita mengatur logika untuk kendaraan dan jenis membernya, dan kita akan menghitung diskonnya. Sekarang di sini itu diskon sama dengan, berarti tarif kendaraan ini dikalikan dengan membernya, persennya, berarti tarif kendaraan dikali bintangnya, terus kan variabel membernya, tarif member. Kita mendapatkan diskon sudah, berarti total sama dengan tarif kendaraan kurang saja dengan diskonnya, diskon dolar diskon. Nah, sudah selesai untuk rumusnya. Nah, kita akan menampilkan hasilnya dengan tab echo di sini, echo untuk menampilkan tulisan. Nah, defaultnya string, di sini saya akan tuliskan rupiah.
Kemudian untuk menyatukan atau menyambung string dengan variabelnya, maka kita menggunakan titik di sini. Tuliskan saja variabelnya itu total, jadi langsung RP nanti sambung totalnya. Coba kita lihat dulu, set to browser, refresh dulu, misalnya biasa roda 2, misalnya 1 jam saja berapa, harusnya 9.000 ya 9.900 seperti itu maksimalnya. Coba misal kita 12 jam, harusnya tidak boleh lebih dari 20.000. Nah benar. Coba roda 4 lagi, 1 jamnya harusnya 5 kurang dari 15.000 karena di diskon. Oke, roda 4 lagi, kita coba maksimalnya harusnya kurang dari 25.000. Nah sudah 24.750. Kemudian kita akan menggeser ini hasilnya ke input sini. Gimana caranya? Kita kopikan saja semua fungsi PHP nya, kita cut, kita beri placeholder di input sini, total bayarnya kita berikan placeholder itu maksudnya untuk tulisan bayangan. Coba kita reload aja. Nah dia akan masuk ke dalam sini. Nah ini masih bisa ditulis, saya akan disable dulu di sini, berarti belum kapan dia disable, kemudian disable, kemudian placeholder di sini terus tekan, apakah bisa diketik lagi. Coba, nah sudah tidak bisa diketik, tidak bisa diubah. Kemudian kita akan membuat CSS nya untuk merapikan ini semua. Tentu tidak menarik begini saja, kita ke file CSS nya di sini. Pertama-tama kita akan coba lihat di sini. Di sini ada jarak antara tulisan ini dengan browsernya, maka kita akan maukan dulu marginnya, berarti kita bintang untuk browser ini, tak untuk browsernya artinya. Kemudian propertinya itu margin dulu, margin itu jarak ya 0 pixel. Kemudian paddingnya juga, padding ini jarak ke dalam maksudnya, margin itu jarak keluar, padding itu jarak ke dalamnya. Baik, kita lihat dulu. Nah kan tidak ada lagi jarak, ini sedikit karena dia H2. Nah itu tidak ada jarak. Kemudian kita coba buat header, kita atur headernya, tulis saja di sini kan header, tulis saja di sini header juga, header seperti itu. Kita beri tingginya, jangan padding saja, padding top, padding topnya misalnya 20 pixel, padding bottomnya 20 supaya tulisannya itu ada di tengah. Beri warna backgroundnya ini saya coba kita search di Google dulu. Saya bisa cari di Google ya background kita ke gambar, saya inginnya warna kuning aja, berarti warna sini udah cari kira-kira yang pas itu. Ini lihat dulu kemarin kita ingin ngambil yang ini untuk header, berarti inspect element aja. Di sini warna ini pick saja dengan color picker,
karena Google Chrome telah menyediakan inspect elemennya, ada core picker-nya. Langsung pastekan ke sini. Apakah berhasil? Kita coba lihat. Nah, seperti itu. Berarti di sini saya akan mengubah teksnya, fontnya. Saya semuanya aja atur di browsernya. Kita tulis font family. Saya Calibri biar lebih rapi. Titik koma di sini. Coba lihat semuanya, seperti itu. Kuning di sini, saya ingin kuning, berarti ambil ini, dapatkan di header ini, berarti kita tulis color untuk pewarnaan teks, paste, ketengahin dengan text align center. Text align-nya ada yang ke kanan, ada rata kiri, ada rata kanan, atau center. Saya ini center saja. Kita lihat di sini, seperti itu, sedikit bagus ya headernya. Kemudian kita atur yang ini, formnya, berarti tag form namanya. Font kita atur besar hurufnya di font size, berarti font size dengan 30 pixel berwarna biru seperti header itu. Pastekan saja. Oke. Saya tambahkan bold saja. Di sini untuk memboldnya berarti kita font white, isi parameternya itu bold. Coba lihat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini kita atur juga, ini input namanya nih, kotak input tadi ya. Berarti tuliskan saja di sini form, karena ini bagian form maka form, kemudian input. Tak selanjutnya di sini coba lihat, ini form, kemudian kita mengatur input, langsung saja sini. Kita atur height-nya 30 pixel. Kemudian width-nya, lebarnya kira-kira 200 pixel. Lihat, lumayan. Tambahin sedikit width-nya 250. Nah ini karena bukan input, namanya nih select ya, di get ikut, berarti kita koma saja di sini select. Apakah ngikut? Nah, lihat kan, ini kalau kita tulis fontnya kecil berarti kita besarin aja dengan font size. Font size-nya kira-kira 20 pixel. Sedikit lagi, kira-kira 30. Kegedean 25, height-nya berarti 35. Oke, tulis. Nah, karena ini sedikit mepet berarti kita tambahkan padding. Nah, itu bedanya, padding itu mengatur jarak ke dalamnya. Padding dari kiri, artinya sebesar 8 pixel saja. Atur. Nah, seperti itu. Kemudian kirimnya ini kita beri class tersendiri ya, kayaknya ngikutin semua karena itu bagian dari input juga, berarti kita beri ini namanya class ini untuk membedakan satu antara yang lain.
beri nama submit juga, submit. Nah, seperti itu. Kita atur, kita panggil kelas ini di CSS menggunakan titik, kemudian nama kelasnya itu submit. Dan kita akan atur. Sini saya ingin mengatur widthnya 40 pixel, atau height-nya 20 pixel. Warnanya juga background, berarti backgroundnya berwarna biru saja. Kekecilan ya. Itu 20 kebalik. Ini ke samping, coba 50. Oke, lagi atau kita menggunakan padding aja, padding keseluruhan tanpa berada left right, itu keseluruhannya misalnya 8 pixel. Apakah bisa lebar? Oke, tapi ini mengikuti yang di atas, berarti seperti tadi saja. Hitungan height-nya dulu, height-nya 30 pixel, width-nya 100 pixel. Nah, itu tinggiin lagi, berarti 90. Kayak kotak berarti ya, kegedean. Kegedean asli kira-kira 50 mungkin. Oke. Saya ingin jauhin bawah ini, berarti kita nambahkan properti yang namanya margin top, margin ke atas, margin top. Saya 10 pixel saja. Nah, dia ke bawah, berarti ke bawah. Oke. Kirimnya itu kita berikan warna, berarti di sini color untuk mewarnai teksnya itu warna kuning. Nah, seperti itu ya. Nah, ini enggak rata ya, kayaknya enggak rata, berarti kita pendekin. Tapi udah semua, padahal berarti kita tambahkan kelas aja. Di mana tadi? ID, nama sama lama. ID, beri kelas ID, kelasnya nama sama lama, kelas juga lama. Kita atur, panggil aja ID, koma lagi, nama sama lama. Itu jika ingin sekaligus ya. Kita atur widthnya itu yang ada 250, kita kurangin 200 saja. Apakah bisa? Kita lihat dulu. Terlalu ke belakang, berarti beberapa puluh, 30, sedikit lagi 40 sepertinya. Nah, sedikit, berarti 38. Oke. Jam ini terlalu mepet ya, berarti kita kesanain jam di sini jam.
Nah, di sini jam, beri kelas aja, jam juga, jamnya kecil aja, tuliskan jam. Yang kita atur berarti margin left, kirinya ada jarak sebesar 10 pixel. Coba lihat, nggak bisa. Margin left, apakah itu padding? Berarti saya bisa, nggak mungkin ya, harusnya margin tuh kan. Atau kita mengatur ini saja, mengatur jarak itunya berarti di form input dan select, terus margin left. Nah, seperti itu, kira-kira 20 pixel. Nah, tergeser. Ini nanti saja ya. Kemudian kita ke bawahkan dulu ke tengah, saingannya di tengah font, berarti kita coba top, propertinya top, isinya 200 pixel dari atas, berarti bukan, berarti di sini margin top. Oke. Nah, kejauhan 150, sedikit lagi 40. Oke, kayaknya tambahin margin left lagi ke kanan, dari kiri ada 100 pixel. Oke, kayaknya pas udah. Nah, saya ini inginnya ada border sebetulnya, ada border sedikit ini, tapi saya ingin lebih besar dan ukurannya 2 pixel kayaknya. Kemudian ada lengkungan sedikit di sini kan, kotak nih. Saya inginnya ini bulat. Coba kita atur di form input dan select. Berarti kita beri border, namanya border, besarnya berapa? 2 pixel, solid. Kemudian warnanya apa? Saya ingin warna kuning. Mana? Kemudian untuk membulatkannya yaitu dengan border radius, berapa pixel kebulatannya, 8 pixel. Kita coba, tidak terlalu seperti ini ya, sip sekali. Ini setelahnya terlalu ke atas ya, terlalu mepet maksudnya, berarti kita butuh yang namanya margin bottom. Di input sini margin bottom 10 pixel aja, apakah bisa? Nah, seperti itu. Kayaknya dibesarin aja ininya sekalian, 8 aja dulu, besarin tagnya, tingginya 40 ya, 40. Nah, kan lebih leluasa kita ngetik, naikin ke atas. Nanti saya akan bikin putar sini ya, putar, naikin ke atas aja dari margin top 10 lagi 20. Oke, nah ini kirimnya kan juga berborder juga, berarti kita atur di submit, bordernya kita kopikan aja border ini.
ke satu, tapi warnanya ini kita ubah menjadi biru, jadi kan sama. Bisa. Nah seperti itu. Kemudian kita akan mengatur ininya ke kanan ya. Total bayar ini di bawah kan nggak enak, di kanan aja. Oke, berarti kita membutuhkan tab yang namanya div, tapi kita beri kelas aja, kelas namanya total. Nah total, kemudian atur di sini titik, kemudian namanya total, pindahin aja. Kayaknya ini harus positionnya dulu absolute supaya bisa diatur-atur. Di browser ini positionnya static ya, defaultnya kita ubah jadi absolute. Berarti position sudah, kita atur topnya, top aja, nggak pakai margin, harusnya bisa karena absolute. Dari atas sebesar 300 pixel. Apakah akan ke sini atau kemana? Oh ya ya, karena kita bukan mengatur kirinya. Kiri berarti dari kanan aja, right ya, supaya mudah. Jangan terlalu besar, 100. Nah seperti itu, tapi kita besarin dulu aja teksnya sama kotaknya. Teksnya pakai font size, mana font size. Nah kayaknya 50 pixel biar kelihatan gitu, kegedean. Warnanya juga saya ganti ya, karena biru ya, atau biru. Nah seperti itu, ketengahin aja nih, kan di pinggir nih, ketengahinnya pakai text align. Ntar dulu, text align itu ada kiri center tadi ya, center untuk ke tengah, bisa nggak? Nah ke tengah kan, besarin deh inputnya. Buat baru total, tambahin haknya apa, input kan, atur haknya yang ada tadi 50 berarti 60, kemudian widthnya, lebarnya biasanya kan banyak tuh angka-angka, berarti 300. Jangan 200 pixel dulu. Oh ya, tambahin aja berarti 500. Nah kayaknya mantap. Oke, kita tinggal geser ke atas sedikit. Dari tak total ini berarti 300 menjadi 250. Oke, sedikit lagi. Oke, nah ini kita besarin aja ya, teksnya itu di total input, font size nya ketik aja font size 40 misalnya. Apakah masih muat? Oh, masih. Langsung saja gedein sekalian 60, kira-kira ini kegedean. Oh sip, mantap. Kita ketengahin ini hasilnya, inputnya di sini sama, text align juga, text align center, apakah bisa ke tengah? Nah ke tengah ya, sudah. Berarti kita tinggal ininya kita samakan aja bordernya,
berarti copy aja dari yang tadi input select border kan sama, kita copy aja border 2 pixel, solid warnanya kuning, radiusnya 8. Apakah akan sama? Nah seperti itu. Oke sudah. Lihat dulu, kayaknya ini jam ini kan biasanya cuma sedikit ya, 2, 3, nggak mungkin kan segini. Kita kecilin aja input yang ini, berarti beri class di input yang itu namanya lama. Nah, input classnya udah lama tadi, kita udah buat lama ya. Tuh, belum, buat aja lama. Kita kecilin misalnya widthnya, lebarnya misalnya 50 pixel, jangan 100 pixel aja. Oke 50 deh, 60 deh. Nah ini jamnya ini kan karena ini satu baris ya, satu baris satu kolom, ini satu kolom 3, jadi dia ngikutin ini, ngikutin setelah input ini. Nah ini kotak, ibaratkan kotak seperti itu, kemudian ada lagi data lagi di sini, berarti kemudian bila ada data lagi di sini. Nah itulah berarti kita akan menggunakan position di sini jika ingin menggesernya ke sini. Positionnya jam itu ya, di kelas jam. Nah, ini hapus aja, position atur menjadi absolute. Absolute itu kita bisa mindah apa aja, gimana caranya seperti itu, dimana aja. Kayak div total ini kita pakai position absolute tadi, atur aja absolute, kemudian lebarnya berapa dari samping, misalnya leftnya 300. Kita lihat dia bakal kemana. Nah situ kan berarti sedikit lagi, kira-kira 400 pixel. Nah pas sekali. Oke, kita coba codingnya seperti biasa. Udah 23 jam dulu, kita klik dulu, hasilnya 24.000 ya, harus kurang ya, misalnya 1 jam aja, harusnya kan kurang dari 10.000 nih, roda 2. Nah benar-benar ini tombol kirimnya kita ubah ya, ini nggak berubah apa-apa, kursornya ini saya ingin ada tangan seperti itu, berarti kita tambahkan satu properti lagi di yang namanya submit. Ini kelas submit sudah kita buat. Nah ini tambahkan propertinya itu kursor, apa yang ingin kita tampilkan itu pointer itu namanya yang tangan. Udah. Nah inilah fungsinya untuk pointer itu kan. Tapi saya ingin jika sini kan warnanya meredup gitu ya. Nah, berarti kita ubah warnanya aja. Kalau mouse-nya hover gitu, berarti submit .2 hover. Nah, jika submitnya di hover oleh pointer ini, apa yang terjadi? Kita ganti backgroundnya. Yang tadinya ini berarti kita beri warna yang gelap lagi. Itu tadi dari sini ya, berarti itu gelapin lagi, manual aja. Nah kayak gitu, kopikan. Setelah di sini reload. Nah seperti itu, ada perubahan warna. Nah itu ya.
Udah, kemudian kita akan buat hovernya ya. Footernya berarti di sini setelah yang terakhir dong, setelah div ini. Terus footer isinya apa aja? Saya di sini nulis nama aja, Aldo Wildan Firdaus, sama NPM nih di sini 15630553 gitu. Kemudian Iniska ya, Iniska. Udah, coba lihat dulu. Nah, ini kan tanpa CSS, kita atur lagi di sini di CSS nya di bawah, ketikkan aja footer gitu ya, karena nggak pakai kelas. Footer apa yang kita ubah? Kita beri warna backgroundnya sama-sama biru yang di atas ini ya, sama ininya, headernya itu. Yang tingginya berapa, kita beri padding aja, kayak kita buat header ya. Padding topnya 20, padding padding bottom itu ke samping. Nah, kayak gitu, coba lihat. Nah, kayak gitu kan, ada tengah. Nah, jadi padding itu jarak dari teksnya ke luar gitu. Meskipun ada di sini lagi, padahal kotak di sini. Nah, di sini margin, di sini ini margin. Nah, seperti itu ya. Tulisannya itu putih, saya ganti lagi, colornya kuning. Sini ada kuning, yang mana ya, kuning. Habis itu teksnya di tengah, align-nya di center, kemudian font size-nya saya besarin. Oh, enggak usah, kita lihat dulu. Oke, seperti itu kayaknya sip. Tinggal kita ke bawahin aja, berarti positionnya absolute lagi. Kemudian langsung aja bottom kan bawah. Nah, jarak dari bawah itu berapa? 0 kan, karena nggak ada jarak lagi, kita maksudnya langsung ke bawah. Coba kita lihat. Nah, langsung ke bawah, tapi absolute itu kan harus kemana-mana, jadi nggak langsung gitu ya, otomatis melebar gitu. Terus statik otomatis melebar, berarti kita tambahkan widthnya berapa? Saya ingin gunakan persen. Nah, 100% aja, 100% dari browsernya. Apakah bisa? Nah, sudah bisa. Oke, berarti tinggal background. Nah, backgroundnya saya sudah sediakan di sini. Coba kita lihat background di picture. Ini saya sudah buat. Buka dulu kayak gini. Saya buatnya di Corel. Iya, kopikan aja ke file HTML-nya PHP. Coba lihat, satuin sama semuanya di sini, index sama style-nya. Kemudian panggil aja sini itu di body kan ya, body gitu, panggil dengan background, kemudian URL. Karena sudah di dalam, langsung aja tulis namanya bg.jpg. Coba kita refresh. Nah, ini kebesaran kan, kayaknya dari kayak kita buat tadi, berarti tambahin background size-nya. Coba 100% dari itunya aja kan, pixel aja 1360 pixel ke kanan.
lebar. Nah, sudah jadi. Oke, sip, mantap. Saya ingin ada placeholder di sini ya, tuh kan, kayak gini nih, masukkan ID gitu ya, tambahin aja placeholdernya di sini, ID member, mana placeholder, masukkan ID, bawa lagi namanya, placeholder, masukkan nama. Coba lihat, nah inilah placeholder, kita ketikkan, hilang dia. Oke, ini saya tambahin aja kayak ini, kayak masukkan nama gitu ya, jenis pilih member gitu, tapi nggak ada fungsinya. Kita buat aja lagi satu baris ya, tapi nggak punya fungsi loh, biar aja. Nah, itu option namanya kan, kita buat option baru, option, value nya nggak usah ya, tulis aja. Ini saya inginnya pilih member. Oke aja, ke bawah kendaraan juga, pilih kendaraan. Oke, coba lihat, nah kan tuh pilih kan, coba dulu tanpa ini apakah tetap jalan. Nah, langsung 15.000, berarti ada yang salah dengan PHP nya, karena kita menambahkan option di sini walaupun value nya nggak ada, berarti masuk ke else nya, berarti kita atasi ini else terakhir kan di jenis kendaraan, tambahkan if aja, if jenis kendaraan sama seperti di atas, sama dengan kembangan roda 4 itu, masukkan aja. Nah, dan else nya yang terakhir nggak usah diisi. Oke, bawahnya juga coba kita copy aja ini ke sini, ubah ini 5% kan, kalau membernya gold, else terakhir nggak usah diisi, karena untuk value yang nggak punya ini, nggak punya value, kosong. Coba kita perhatiin dulu apa ada yang salah. Oke, coba kita snap, dia kan 15.000. Coba dulu biasa, roda 2 1 jamnya berapa? 9. Biasa roda 4 1 jamnya harusnya kurang dari 15.000. Oke, kita coba maksimalnya kan 2 jam 3 jam, seterusnya mah nggak boleh 25. Nah, oke, biasa roda 2 maksimalnya harus 20 kurang. Oke ya, inilah coding saya, program saya, program yang parkir member ya. Ini ada member ya, saya sudah membuat indeksnya dari awal sama CSS nya. Inilah hasilnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.